Ketahanan keluarga. Banyak permasalahan yang terjadi, salah satunya disebabkan oleh lemahnya peran keluarga. Timbulnya masalah dapat terjadi pada suami istri, orang tua dan anak, atau bahkan antar individu di lingkungan masyarakat. Bagaimana agar kita semua bisa tidak memiliki masalah yang salah satunya diakibatkan oleh pandemi COVID-19? Seperti kekerasan terhadap anak, terinfeksi COVID jangka panjang, KDRT, gangguan ekonomi keluarga, sampai dengan kehamilan yang tidak direncanakan. Melalui peningkatan ketahanan keluarga yang menyeluruh sesuai siklus hidup dan menguatkan pembentukan karakter anggota keluarga. Kenapa harus keluarga? Karena keluarga merupakan sistem sosial terkecil yang memiliki ikatan kuat untuk berinteraksi dan memelihara budaya. Dari keluarga yang memiliki ketahanan tinggi, maka dapat menghadapi segala ancaman dan tantangan yang membahayakan keluarga. Di keluarga ada siapa? Pada umumnya ada orang tua dan anak. Keluarga yang memiliki ketahanan tinggi bisa memenuhi kebutuhan fisik, sosial, dan psikologis anggotanya. Terdapat 8 fungsi keluarga yang membentuk ketahanan keluarga. Apa saja? Yuk kita cari tahu. Fungsi agama merupakan pemenuhan kebutuhan dasar yang membentengi perilaku untuk selalu berbuat baik. Berefek dari pandemi yang terjadi, kegiatan keagamaan mengikuti aturan pada masa era new normal, di antaranya kegiatan beribadah dapat dilakukan bersama di rumah tanpa mengurangi hikmat kemaknaannya. Fungsi sosial budaya. Keluarga bertugas mengenalkan norma dan nilai yang berlaku di masyarakat. Komunikasi dan interaksi menjadi kunci dalam ketahanan keluarga. Misalnya dalam satu hari ada kegiatan makan bersama, berdiskusi terkait masalah dan kebutuhan, anggota keluarga bertanggung jawab pada perannya masing-masing, serta adanya ruang privasi bagi setiap anggota keluarga. Fungsi cinta kasih. Fungsi ini berkaitan dengan pembentukan karakter anak, dapat diwujudkan melalui kasih sayang dan memberikan rasa aman di setiap anggota keluarga. Fungsi perlindungan. Keluarga harus saling melindungi, menjadi tempat yang aman dan nyaman untuk mengoptimalkan tumbuh kembang anak. Saat ini menjadi kewajiban bersama untuk melindungi satu sama lain. Mengikuti arahan pemerintah dalam menjalankan protokol kesehatan menjadi hal yang perlu dilakukan. Selain itu, yang dapat dilakukan adalah segera mandi setelah bepergian, menggunakan masker ketika keluar rumah, mendesinfeksi rumah secara rutin, berjemur pada pagi hari, mengkonsumsi vitamin dan buah-buahan. Fungsi reproduksi. Keluarga merupakan tempat untuk mendapatkan informasi yang paling nyaman dan valid terkait masalah seksual bagi anak dan merencanakan jumlah anggota keluarga. Pendidikan seksual dapat diberikan secara dini sesuai tahapan perkembangan umur anak. Keluarga dapat merencanakan kehamilan dengan mempertimbangkan situasi saat pandemi. Diupayakan perencanaan kehamilan harus mempersiapkan kebutuhan fisik, psikologis, dan finansial. Fungsi sosial dan pendidikan. Keluarga memfasilitasi anak untuk diberikan pendidikan dan kemampuan berkomunikasi serta interaksi yang baik di masyarakat. Situasi saat ini menuntut anak untuk menggunakan teknologi dalam pendidikannya. Diharapkan orang tua dapat memberikan dukungan kepada anak saat bersekolah pada masa pandemi. Keluarga dapat membatasi kunjungan selama pandemi dan menggantinya dengan silaturahmi secara virtual. Orang tua dan anak dapat berdiskusi dalam merencanakan rekreasi keluarga setelah pandemi teratasi. Fungsi ekonomi. Keluarga sebagai tempat utama yang berhubungan dengan keuangan dan pengaturan keuangan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Misalnya, terdapat usaha tambahan selama pandemi, mengatur pola belanja,
menyediakan makanan dengan memasak sendiri di rumah, sehingga meminimalkan pengeluaran untuk membeli makanan secara online. Fungsi pembinaan lingkungan. Keluarga memiliki peran dalam membina lingkungan masyarakat dan memelihara lingkungan sekitar. Dalam situasi saat ini, menjadi anggota masyarakat yang berpartisipasi aktif sangat diperlukan dalam upaya menekan penyebaran infeksi COVID-19. Hal yang dapat kita lakukan adalah bersedia menjadi anggota Satgas COVID-19 di lingkungan rumah, memahami alur penanganan COVID-19, bergotong royong dalam desinfektan lingkungan, serta memberikan bantuan kepada tetangga yang sedang menjalani isolasi mandiri. Begitulah peran keluarga yang harus kita terapkan untuk membentuk keluarga yang kuat dan sejahtera. Dengan ketahanan keluarga yang kuat, maka akan terbentuk generasi penerus yang mandiri dan memiliki karakter yang baik dalam kehidupan. Kualitas hidup keluarga menentukan masa depan negara.